Al-Qaeda takbir sebelum ngebom. ISIS takbir sebelum potong leher. Yang takbir lalu teriak bunuh. Ada lagi takbir lalu anjing-anjingkan orang. Takbir sudah dibajak sama teroris. Jadi kalau melihat ada yang teriak-teriak takbir di jalan, hati-hati. Mungkin itu teroris. Apa mereka katakan? Oh, kalau mau tahu ciri-ciri teroris, itu yang takbir. Kalau mau tahu ciri-ciri ekstremis, itu yang takbir. Kalau mau tahu ciri-ciri radikal, itu yang takbir. Kalau mau tahu ciri-ciri mereka yang anti NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila, intoleran, mereka yang takbir. Takbir adalah ciri-ciri teroris, saudara. Ada nggak yang ngomong begitu? Mereka para pahlawan-pahlawan, mujahid-mujahid yang berjuang memerdekakan republik ini, setiap perjuangannya diiringi dengan takbir. Bahkan mungkin saudara, kalau bukan karena kalimat takbir, mungkin negeri ini belum merdeka. Betul? Kalau bukan karena kalimat takbir, mungkin mereka-mereka yang congornya selalu menghoza takbir, yang selalu mencaci maki takbir, mungkin mereka masih jadi budak-budaknya Belanda, saudara. Betul? Mungkin mereka masih kerja rodi dengan Belanda, saudara. Betul? Ibadallah, pada saat ini kita diserang bertubi-tubi dari berbagai sisi, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Idrus Romli, saudara. Dan tidak diragukan lagi, pada saat ini benteng terkuat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren. Bahkan benteng terkuat dari Islam adalah pondok pesantren. Kal qabidi alal jamrah, seperti mereka yang sedang memegang bara api. Megang bara api panas, Bu Pak. Megang bara api pedih, Bu Pak. Medan bara api nggak banyak orang yang kuat bisa megang bara api, ibadallah. Begitu juga Islam. Siapapun yang konsisten dengan Islam, istiqamah pegang teguh Islam, istiqamah perjuangkan Islam, maka dia kal qabidi alal jamrah akan merasakan pedih, panas, pahit, sakit, dicaci, dimaki, diintimidasi, dibui, bahkan dibunuh sekalipun, saudara. Ini yang terjadi saat ini. Kita lihat depan mata kita, para aktivis-aktivis kita, para guru-guru kita, mereka dicaci maki, diintimidasi, dibui, saudara. Tidak sampai di situ, syubhat datang bertubi-tubi menghantam daripada umat Islam, menggoyahkan akidah umat Islam, menggemboskan semangat perjuangan umat Islam, sehingga umat Islam tidak semangat lagi dalam berjuang, saudara. Salah satu yang sering saya soroti, ibadallah, adalah berkaitan dengan takbir. Saya dari tadi awal ceramah sering ngajak jamaah untuk takbir, betul? Tapi ada sebagian kelompok yang anti-Islam, kelompok liberal, itu memandang takbir sebagai sebuah sesuatu yang kuno. Apa mereka katakan? Oh, kalau mau tahu ciri-ciri teroris, itu yang takbir. Kalau mau tahu ciri-ciri ekstremis, itu yang takbir. Kalau mau tahu ciri-ciri radikal, itu yang takbir. Kalau mau tahu ciri-ciri mereka yang anti NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila, intoleran, mereka yang takbir. Takbir adalah ciri-ciri teroris, saudara. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, mari kita buka kitab-kitab sejarah. Kenapa para ulama-ulama kita selalu mengajak umat Islam untuk takbir? Kenapa, saudara, selalu diajak untuk memandangkan takbir? Khususnya guru kita Sayyidul Walid Al-Mujahid Fisabilillah, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, imam besar kita, dalam setiap pidatonya, dalam setiap ceramahnya selalu mengajak kita untuk takbir. Karena kalau kita buka sejarah, kita buka kitab-kitab tarikh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya dalam setiap perjuangan selalu diiringi dengan kalimat takbir, saudara. Pada saat perang takbir, pada saat syariah takbir,
pada saat Ghazwah Takbir, bahkan pada saat menaklukkan Fathul Mekah, kota Mekah, saudara Rasulullah dan sahabatnya bertakbir. Artinya apa? Kalau takbir ciri-ciri teroris, takbir ciri-ciri ekstremis, takbir ciri-ciri radikal, berarti Rasulullah radikal, Rasulullah teroris, Rasulullah ekstremis, sahabat radikal, sahabat teroris, sahabat ekstremis, kurang ajar. Saudara, bahkan nggak sampai di situ, para pejuang-pejuang yang mati-matian memerdekakan Republik Indonesia dengan darahnya, dengan nyawanya, baik Imam Bonjol, Tuanku Diponegoro, Tengku Patimura, Jenderal Sudirman, para pejuang-pejuang lainnya, dalam setiap perjuangannya, dalam setiap peperangannya, selalu diiringi dengan kalimat takbir, saudara. Bahkan Bung Tomo yang berjuang mengusir kembali Belanda setelah Indonesia merdeka, saudara, itu bagaimana Bung Tomo mengatakan, kalau bukan karena kalimat takbir, kalau bukan karena kalimat takbir, maka saya tidak tahu bagaimana membangunkan semangat umat Islam, semangat kaum muda untuk mengusir penjajah, saudara. Artinya apa? Mereka, para pahlawan-pahlawan, mujahid-mujahid yang berjuang memerdekakan Republik ini, setiap perjuangannya diiringi dengan takbir. Bahkan mungkin, saudara, kalau bukan karena kalimat takbir, mungkin negeri ini belum merdeka, betul. Kalau bukan karena kalimat takbir, mungkin mereka-mereka yang congornya selalu menghoza takbir, yang selalu mencaci maki takbir, mungkin mereka masih jadi budak-budaknya Belanda, saudara, betul. Mungkin mereka masih kerja rodi dengan Belanda, saudara, betul. Tapi kita, alhamdulillah, dengan rahmat Allah menghirup udara kemerdekaan. Berkat apa? Berkat perjuangan dengan ulama. Perjuangan ulama yang seperti apa? Perjuangan ulama yang diiringi kalimat takbir. Kalau takbir ciri-ciri teroris, ciri-ciri ekstremis, ciri-ciri radikal, artinya apa? Mujahid kita di Ponorogo, di Patimura, mereka teroris, mereka ekstremis, kurang ajar. Bahkan nggak sampai di situ. Saya mau tanya sama semua yang hadir di sini, kita kalau sholat dimulai dengan apa? Dimulai dengan apa? Takbir, betul? Betul. Kalau takbir ciri-ciri teroris, berarti setiap orang yang sholat teroris. Kalau setiap orang yang sholat teroris, berarti se-Indonesia 200 juta orang teroris, betul? Karena umat Islam wajib sholat. Terus gimana dong Habib? Supaya tidak ditangkap, kan itu ciri-ciri teroris. Ya udah, ganti aja kalimat takbirnya. Ganti dengan apa Habib? Ganti pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Kacau tidak? Kacau tidak? Kan kalau takbir ditiru teroris. Betul? Betul. Bahkan nggak sampai di situ. Saya mau tanya orang kalau azan, pertama kali dikumandangkan dalam azan apa? Takbir, betul. Berarti apa? Kalau takbir ciri-ciri teroris, berarti mereka yang mengumandangkan azan di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, berarti mereka teroris, harus ditangkap, betul. Saudara, kenapa kita ajak umat Islam untuk takbir? Karena di dalam takbir ada nilai iman, ada nilai akidah yang wajib terpatri di dada-dada setiap umat Islam, saudara. Wajib ditancapkan di dada-dada setiap umat Islam. Artinya apa? Ketika kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, maka Allah yang maha besar. Sehingga konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Allah maha besar, maka selain Allah adalah kurang kompak jawabnya, selain Allah ke pejabat, birokrat, konglomerat, pengusaha, taipan, 9 naga, menteri, teroris, polisi, TNI, Habib, Kiai, Presiden, kecil. Cuma Allah yang maha besar, saudara. Sehingga pada saat kita berjuang membela Allah, untuk ridho Allah dan untuk i'la kalimatillah, kita tidak perlu takut siapapun lawan kita, siapapun yang kita hadapi, bagaimanapun mereka. Kita punya Allah maha besar, mereka kecil, Allah maha besar, mereka hina, Allah maha mulia, mereka miskin,
dan Allah yang maha kaya. Alhamdulillah. Kalau begitu yang mengatakan takbir ciri-ciri teroris ngawur tidak? Salah atau benar? Salah atau benar? Kalau begitu takbir bagus tidak? Bagus tidak? Takbir.